Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fintech 2021. Kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal di sini adalah dibutuhkan pada saat kita akan membuat laporan keuangan untuk pajak. Jadi definisi dari koreksi fiskal itu sendiri pada intinya adalah untuk mengkoreksi apa yang telah dibuat oleh perusahaan mengenai laporan laba rugi komersial dibandingkan dengan laporan laba rugi menurut pajak, atau yang lebih kita kenal itu akuntansi perpajakan, di mana koreksi tersebut dan pastinya akan berpengaruh kepada laporan rugi laba dari perusahaan tersebut. Kalau saya rangkum dan saya bisa kategorikan dari apa yang saya pelajari dan saya alami, yaitu untuk koreksi fiskal itu sendiri itu dibedakan antara dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap di sini istilahnya adalah permanent different. Kalau beda waktu itu bisa kita istilahkan temporary different atau timing different. Jadi dalam perbedaan atau penggolongan dua kategori ini kita bisa breakdown lagi menjadi jenis pengelolaan tersebut, transaksi tersebut menurut pajak, yaitu ada dua, koreksi positif dan negatif. Berikut ini adalah poin-poin yang mendasari untuk dilakukan koreksi fiskal. Itu ada beberapa poin yang menurut saya yang sebatas saya alami dan ketahui, yaitu satu adalah subjeknya antara perusahaan dan KPP. Sedangkan objeknya itu adalah laporan komersial menurut perusahaan, di mana untuk laporan komersial itu sendiri berdasarkan dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Sedangkan DJP itu adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Lebih detailnya adalah untuk pasal 6 dan 9 yang sampai saat ini masih berlaku. Kemudian apa yang kita sesuaikan, yaitu laporan keuangan, poin-poin yang ada di dalam laporan keuangan itu harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada di DJP. Kemudian kita kenal istilahnya, kalau laporan tersebut atau di dunia pendidikan kita pernah diajari adalah akuntansi perpajakan, di mana laporan mata kuliah ini adalah menjelaskan atau memberikan pembelajaran kepada mahasiswa bagaimana cara melakukan laporan keuangan sesuai dengan pajak. Kemudian untuk beda tetap dan beda waktu bisa diakibatkan oleh penyebab koreksi fiskal. Jadi apa sebab-sebab koreksi fiskal tersebut menjadi tetap dan waktu? Mungkin bisa saya rangkum di sini. Poinnya adalah untuk beda tetap, perbedaan pengakuan transaksi yang hanya diakui pada periode berjalan saja. Jadi
transaksi tersebut hanya terjadi di periode tersebut dan tidak bisa dibawa ke periode selanjutnya. Sedangkan untuk beda waktu atau temporary difference itu perbedaan pengakuan transaksi yang berpengaruh pada periode yang akan datang. Jadi perhitungan periode berjalan itu akan dibawa lagi untuk periode mendatang. Saya kira itu poinnya menurut saya ya. Kemudian masuk ke jenis-jenis koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif. Poinnya adalah koreksi yang dilakukan terhadap pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan bertambahnya laba fiskal. Jadi poinnya adalah sesuai transaksi karena dikoreksi sehingga menyebabkan bertambahnya laba fiskal. Itu termasuk kategori koreksi fiskal positif. Sedangkan koreksi fiskal negatif yaitu sebaliknya. Apabila koreksi yang dilakukan terhadap pencatatan laporan keuangan komersial wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya laba fiskal. Kala positif bertambah, sedangkan negatif berkurang. Berikut adalah untuk Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu nanti ada pasal 6 dan 9. Pasal 6 itu isinya adalah untuk biaya-biaya yang bisa dibiayakan secara pajak. Jadi saya bacakan untuk poin 1 berdasarkan poin 1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk yaitu 1. Biaya pembelian bahan otomatis, jelas ya. Kemudian kedua, biaya gaji dan sebagainya untuk karyawan, saya kira jelas. Bunga, sewa dan royalti, saya kira jelas juga ini. Biaya perjalanan, tentunya ini adalah biaya perjalanan untuk dinas, untuk perusahaan. Biaya pengelolaan limbah, kalau itu ada hubungannya dengan limbah. Premi asuransi misalnya sampai sekarang ini yang yaitu BPJS. Biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Di sini nomor 9 perlu saya klarifikasi. Pajak kecuali pajak penghasilan. Artinya apa? Pajak selain pajak penghasilan itu boleh untuk dibiayakan, seperti pajak daerah, pajak makanan, restoran dan hotel. Kemudian yang B adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memulai hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ini seperti aktiva tetap. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sepanjang perusahaan melakukan kerjasama dengan lembaga dana pensiun untuk karyawannya, tapi yang sudah ada di listnya Menteri Keuangan. Jadi kalau sudah ada berarti sudah disahkan. Kemudian yang nomor D, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sudah jelas. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Ini sudah jelas ya. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat. Ya, ini hati-hati kalau piutang itu ada syaratnya. Satu, poin pertama, sudah dibebankan dalam laba rugi komersial. Kemudian yang kedua, wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dijen Pajak. Kemudian yang ketiga ini baru kalau ada perkara di pengadilan negeri atau melakukan perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur. Karena apa? Ini sangat penting perjanjian ini. Karena dengan perjanjian ini wajib pajak bisa membebankan ke atau mengakui sebagai pendapatan ke dalam laporan laba rugi. Ini penting untuk surat perjanjian tertulis ini. Jadi semuanya sama-sama ada bukti, baik wajib pajak maupun Dijen Pajak. Kemudian yang berikutnya ya adalah nomor I, yaitu sumbangan. Nah, di sini hati-hati untuk melakukan sumbangan. Tidak semua sumbangan itu bisa dikategorikan sebagai expense atau biaya. Karena sumbangan tersebut harus masuk ke dalam lembaga penerima sumbangan atau lembaga sosial yang sudah ditunjuk sama pemerintah. Jadi sepanjang ada di peraturan pemerintah atau sudah di list di pemerintah, itu kita berhak untuk membiayakannya. Jadi selain itu berarti pengeluaran tersebut, sumbangan tersebut tidak diakui sebagai biaya. Kemudian yang poin nomor 2, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Jadi misalnya sekarang ruginya katakanlah 5 miliar, itu bisa dikompensasikan untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga adalah kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Ini sudah jelas, ini khusus untuk PTKP orang pribadi. Jadi bukan badan. Selanjutnya adalah untuk pasal 9. Pasal 9 ini adalah kebalikan dari pasal 6, yaitu untuk menentukan besarannya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen. Udah jelas ya. Nomor B adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Sudah jelas juga. Nomor C adalah pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Kecuali, ini dikecualikan, silakan baca sendiri. Ini ada 6 cadangan yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi cadangan-cadangan di sini itu bisa menjadi biaya asalkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang terkait. Kemudian yang ke nomor D adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan sebagainya, serta asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
Jadi di sini untuk wajib pajak orang pribadi, di mana dia yang bersangkutan itu melakukan atau membayar premi asuransi selain BPJS, selain yang dibayarkan oleh perusahaan, itu tidak dikategorikan sebagai expense bagi wajib pajak orang pribadi tersebut. Yang nomor E adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Jadi dalam keadaan perusahaan itu normal, artinya perusahaan itu seperti perusahaan yang lain pada umumnya. Pemberian natura misalnya kepada karyawan yang dinas luar kota. Karyawan tersebut itu ada makan, minum. Kalau hotel jelas bisa di cover, tapi untuk natura di sini kenikmatan seperti makan dan minum itu tidak bisa dibebankan, kecuali itu menjadi komponen pendapatan dari karyawan tersebut. Jadi istilahnya itu adalah benefit in kind. Kalau umpamanya di dalam perusahaan, misalnya beli teh, susu, teh, gula yang pengeluaran wajar-wajar, dan itu bisa dinikmati seluruh karyawan di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Ya mungkin untuk suguhan tamu dan sebagainya itu boleh untuk dibiayakan. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang punya lokasi-lokasi yang sulit terjangkau, katakanlah di perkebunan, itu bisa yang susah untuk mencari makan, itu bisa dikategorikan sebagai biaya, tapi tidak 100% bisa dikategorikan sebagai biaya karena harus mengacu ke peraturan terkait Menteri Keuangan. Kemudian yang F adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya ada pemegang saham, apalagi pemegang saham itu adalah mayoritas, di mana dia dibayar karena suatu keahlian, katakanlah keahlian teknik, bisa menjadi troubleshooter, dibiayakan ke shareholder tersebut atau yang mempunyai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, katakanlah ke perusahaan lainnya dengan harga 30 juta. Padahal harga normalnya itu adalah 2 juta. Jadi selisih antara 30 juta dan 2 juta yaitu 28 juta itu yang dikoreksi. Harta yang dihibahkan, nomor G adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 tadi. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat, ini intinya adalah zakat yang kita berikan kepada selain amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Kemudian pajak penghasilan yang H,
Jadi pajak penghasilannya yang jelas, ini sudah jelas tidak mungkin bisa dibiayakan. Kemudian nomor I adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Otomatis sudah jelas nih ya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi untuk CV di sini karena tidak terbagi oleh saham, atau di sini adalah perseroan yang terdiri dari firma-firma atau beberapa orang yang tergabung untuk sepakat mendirikan suatu usaha. Jadi ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang pajak. Jadi apapun denda dan sanksi apapun jenisnya yang ada kaitannya dengan perpajakan itu tidak boleh. Semacam denda keterlambatan, terus denda atas bunga atas keterlambatan, sanksi pidana yang harus dikeluarkan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Bisa dilihat sendiri pasal 11 ya di Undang-Undang PPh nomor 36 2008. Jadi pada intinya di sini contohnya adalah untuk sewa atau pembelian aktiva tetap di mana masa umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Itu tidak boleh langsung diberlakukan sekaligus, tapi secara bertahap sesuai dengan berapa umur ekonomisnya yang disesuaikan dengan umur ekonomis sesuai dengan pajak. Kemudian saya coba ilustrasikan contoh mengenai penerapan dari koreksi fiskal itu sendiri. Di sini saya asumsikan angkanya itu adalah bulat untuk memudahkan kita memahami apa yang kita jelaskan nantinya. Dan saya ambil yang umum dan lazim yang biasa terjadi di perusahaan. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, bahwa pada dasarnya itu dibedakan oleh 2 kategori besar, yaitu beda waktu dan beda tetap. Jadi di sini misalnya pendapatan komersial yang menurut perusahaan adalah 10 miliar. Kita bahas satu-satu, yaitu beda waktu atau temporary different atau timing different. Di sini imbalan kerja. Imbalan kerja misalnya di sini adalah pencadangan imbalan kerja di periode berjalan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan jelaskan dan klarifikasikan secara tegas bahwa data-data yang ada di sini itu adalah terjadi di periode berjalan, bukan dari periode sebelumnya. Yaitu imbalan kerja. Imbalan kerja di sini misalnya kalau kita terjadi PHK di tanggal di mana laporan keuangan itu dibuat, itu kita hitung. Tapi biasanya untuk memudahkan dan itu ada
dasar hukumnya, ada basisnya. Nanti kalau ada pertanyaan, sebaiknya kita tanya kepada pihak yang lebih kompeten, yaitu aktuaria, untuk menghitung imbalan kerja tersebut. Dimana di sini kita kenal dengan benefit, employee benefit yang kita biasanya di sini adalah berapa jumlah yang seluruh karyawan terima nantinya per tanggal laporan keuangan. Jadi misalnya untuk tahun ini jumlah yang ada dibebankan itu adalah 1 juta. Jadi per tanggal ini secara total akumulatif itu bukan 1 juta, karena sebelumnya sudah ada pembebanan. Jadi ini merupakan tambahan yang terjadi pada periode ini. Ini imbalan kerja kita istilahkan yaitu sebagai retirement benefit. Retirement artinya pada saat kita sudah tidak bekerja atau ada pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah penyusutan komersial dan fiskal. Ya maaf, mungkin ada suara-suara sepeda motor karena saya lakukan di pinggir jalan. Oke, yang selanjutnya adalah penyusutan komersial dan fiskal. Di sini hubungannya dengan aktiva tetap yang disusutkan secara produk menurut komersial atau menurut perusahaan. Jadi kalau di sini angkanya positif, artinya biaya komersial, biaya penyusutan menurut komersial itu lebih tinggi dari fiskal. Jadi harus dikoreksi. Dan selanjutnya adalah cadangan penurunan nilai persediaan. Misalnya di periode ini kita cadangkan karena banyak inventory yang sudah lama atau sudah lama yang tidak keluar atau yang belum dipakai. Jadi kita cadangkan karena kemungkinan ada penurunan nilai atau kualitasnya berkurang. Jadi cadangkan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah cadangan bonus. Jadi ada perusahaan yang memberikan bonus pada tiap tahunnya atau tiap periodik. Jadi kita cadangkan di sini. Jadi cadangkan di sini berarti belum dibayarkan. Jadi di sini adalah termasuk jenis koreksi fiskal positif semua. Karena itu bisa menambah pendapatan atau penghasilan menurut pajak. Kemudian yang berikutnya adalah beda tetap atau permanen. Oh ya, perlu saya jelaskan dulu. Walaupun tadi sudah saya jelaskan, beda waktu temporal difference itu bisa di carry forward atau dibawa ke periode-periode selanjutnya. Kemudian beda tetap permanen atau permanen difference di sini itu perbedaan yang hanya terjadi di periode berjalan, jadi tidak bisa dibawa ke periode selanjutnya. Itu antara lain adalah sanksi pajak. Tadi sudah saya jelaskan, semua sanksi pajak itu tidak bisa dibiayakan atau dengan kata lain undeductible expense. Jadi biaya tersebut tidak bisa dibebankan. Kemudian natura kenikmatan atau benefit in kind. Ini juga tidak bisa dibebankan. Tadi sudah saya jelaskan, ini biasanya untuk karyawan yang dinas luar kota atau mungkin direktur yang
yang melakukan ya pejabat-pejabat tertentu di perusahaan tersebut yang melakukan aktivitas makan, minum yang tidak dikategorikan sebagai pendapatannya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan atau medical. Karena di sini perusahaan sudah di cover dengan BPJS, jadi mau gak mau dia harus ikut aturan BPJS. Kalau rawat jalan ke dokter tertentu ya tidak boleh. Ini tidak bisa dikategorikan sebagai biaya. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank di sini tidak bisa diakui sebagai pendapatan karena sudah dipotong PPh final sebelumnya oleh bank. Jadi hanya di sini contoh yaitu koreksi fiskal negatif. Yang berikutnya adalah entertain atau jamuan. Di sini tidak bisa dikategorikan sebagai biaya kecuali bila yang bersangkutan yang melakukan entertain mengisi daftar nominatif. Di sini daftar nominatif sangat detail, yaitu termasuk alamat pribadi daripada yang di-entertain, termasuk NPWP-nya. Ini sesuai dengan SE 27 PJ 22 1986. Sepanjang ada daftar nominatif, itu bisa dikategorikan sebagai biaya tetap. Sebagai biaya. Tapi rasanya ini tidak mungkin dan saya kira belum pernah menjumpai daftar nominatif seperti ini. Karena yang bersangkutan yang ditentukan jelas tidak mau. Kemudian biaya pemakaian kendaraan. Saya gabung aja kendaraan dan biaya pemakaian telepon seluler. Ini bisa kena 50% yang tidak dibiayakan, sedangkan yang bisa dibiayakan itu adalah 50%. Ini perlu saya garis bawahi. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang dibawa pulang oleh pegawai tertentu dan bukan kendaraan yang stay memang operasional untuk kegiatan perusahaan. Ya, perlu saya tekankan lagi di sini ya. Bukan kendaraan yang digunakan untuk operasional perusahaan yang stay ditempatkan di perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemakaian telepon. Dalam hal ini pemakaian nomor handphone itu tidak bisa dibayarkan 100%, hanya 50%. Kecuali telepon yang ada di kantor. Seperti yang telepon, katakanlah telepon dari Telkom 0021, 0031 atau 0024, tapi di situ tidak bisa dibawa-bawa. Bisa dilihat di cap 220 PJ 2002. Kemudian kita dapat laba rugi menurut pajak 11.812.200, sehingga artinya banyak sekali koreksi positifnya di sini yang bisa menaikkan penghasilan atau pendapatan perusahaan yang ada di dalam rugi laba. Dan laba di sini yang 11 miliar itu menjadi dasar perhitungan untuk PPh badan dari perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas kalau sempat, itu adalah untuk deferred tax atau pajak tangguhan. Karena ini ada bedanya, ada kaitannya dengan perhitungan koreksi fiskal di sini. Tapi kalau nggak sempat, saya langsung akan lakukan praktek di PPh badan untuk pelaporan dengan e-form.
Saya kira cukup sekian dulu untuk tutorial penjelasan mengenai koreksi visual. Kami sarankan untuk memberikan masukan atau tanya jawab di kolom komentar nantinya untuk perbaikan-perbaikan lagi konten-konten saya yang berikutnya. Dan atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.